Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Puji dan syukur, ini adalah pertemuan kedua kita di mata pelajaran pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronika. Di mana pada pertemuan kedua ini masih kita membahas tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu menerapkan metode pencarian kerusakan, perawatan, dan perbaikan macam-macam peralatan elektronika. Namun fokus kita hari ini yaitu tentang membuat diagram alur atau flowchart perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik. Baik, kita langsung saja ke indikator pencapaian kita di pertemuan kedua ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan evaluasi dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dalam sistem manajemen pemeliharaan dan perbaikan. Yang keempat, peserta didik mampu membuat flowchart perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Nah, pada hari ini akan ada tugas tentang pembuatan flowchart, perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Tetap dipantau sampai dengan akhir video ini. Untuk yang pertama, kita masih membahas tentang pemeliharaan dan perbaikan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan dan perbaikan? Apa perbedaan dari pemeliharaan dan perbaikan? Nah, secara tidak langsung, tindakan perbaikan ini masih masuk ke dalam tindakan pemeliharaan. Di mana tujuan pemeliharaan dan perbaikan ini pada umumnya adalah untuk memperpanjang usia pemakaian alat. Nah, jadi kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat dan fasilitas lain selalu diperhitungkan sebagai bagian dari aset dan investasi. Oleh karena itu, bagian atau unit pemeliharaan dan perbaikan merupakan bagian yang sangat penting dari organisasi. Nah, di sini dapat kita lihat tindakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Tindakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan ini ada dua. Yang pertama adalah tindakan yang direncanakan. Kemudian yang kedua, tindakan yang direncanakan. Tindakan yang tidak direncanakan ini biasanya muncul dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat atau sewaktu-waktu, di mana tiba-tiba terjadi kerusakan pada peralatan yang akan kita gunakan. Sementara tindakan pemeliharaan yang direncanakan ini terbagi lagi atas dua. Yang pertama adalah tindakan korektif, kemudian yang kedua adalah tindakan preventif. Apa perbedaan dari tindakan preventif dan tindakan korektif? Tindakan preventif ini adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan. Sedangkan tindakan korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan pada peralatan yang kita gunakan. Makanya disebut dengan tindakan korektif atau perbaikan. Nah, tindakan preventif ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tindakan yang dijadwalkan, misalnya per hari atau berapa kali frekuensinya dalam seminggu. Kemudian yang kedua, tindakan yang tidak terjadwal. Ini sewaktu-waktu. Kapan peralatan elektronik yang kita gunakan perlu untuk dilakukan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, tindakan pemantauan kondisi. Di saat-saat tertentu di mana kondisi barang mungkin kita deteksi akan mengalami kerusakan. Nah, di saat itu dilakukan tindakan pemantauan kondisi. Nah, dalam pemeliharaan preventif atau tindakan pencegahan, kita lihat di sini dalam kurva ini bahwa pada garis horizontal, bahwa pada garis vertikal kita lihat ini adalah jumlah kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian pada garis horizontal kita lihat di sini adalah waktu pemakaian alat. Nah, setelah tindakan pemeliharaan atau tindakan perbaikan di sini pada awal pemakaian alat, kemudian akan ada waktunya pemakaian normal. Nah, pada waktu pemakaian normal ini kalau tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan dengan baik, maka kita hanya menunggu bom waktu saja sampai dengan waktu alat itu rusak. Nah, di sini adalah titik kritis. Jadi untuk itulah diperlukan yang namanya tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan elektronika. Nah, di sini contoh jenis pekerjaan dan contohnya. Yang pertama, pada jenis inspeksi, contohnya adalah pemeriksaan cacat sinyal output pada sistem penguat audio. Ini alat yang digunakan di sini adalah osiloskop.
karena untuk mendeteksi cacat tidaknya sinyal input atau output pada yang dihasilkan oleh sistem audio hanya bisa dideteksi dengan menggunakan bantuan osiloskop. Di sana kita nanti dapat melihat gambaran sinyal output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, pada sistem pemeliharaan, contohnya adalah pemeriksaan semua sambungan listrik dengan infrared. Pada tindakan pembersihan dapat dilakukan dengan cara membersihkan sistem dari debu. Kemudian pada pemeriksaan kualitas suara, misalnya dengan melalui loudspeaker, ucapkan beberapa kata pendek, misalnya 1, 2 gitu, atau dengan cara tes ya. Maaf di sini agak berisik karena dekat dengan jalan raya. Kemudian selanjutnya menanyakan pada operator bagaimana kinerja sebuah penguat, dan yang terakhir menganalisis bagaimana kinerja sebuah penguat. Nah, pada pemeliharaan korektif atau perbaikan, di mana pemeliharaan yang bersifat memperbaiki atau yang disebut dengan corrective maintenance akan berkaitan dengan deteksi kerusakan, penentuan lokasi kerusakan, dan perbaikan atau penggantian bagian yang rusak. Nah, pada bagian deteksi biasanya akan dilakukan cek fungsi barang, kemudian cek kinerja, kemudian bandingkan dengan spesifikasi atau alat sistem yang masih bekerja dengan baik. Misalnya di bengkel kita mempunyai beberapa multimeter dan satu multimeter mengalami kerusakan. Kita bisa membandingkan dengan multimeter yang masih baik atau yang masih bisa dipakai. Kemudian setelah mendeteksi, kita melakukan yang namanya menentukan lokasi kerusakan. Dalam menentukan lokasi kerusakan, ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cek fungsi tiap blok bagian dari sistem. Kemudian setelah kita mengecek fungsi tiap blok, kita akan melakukan cek komponen pada blok yang tidak bekerja dengan baik atau mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, dilakukan tindakan perbaikan pada blok yang mengalami kerusakan. Dan setelah kita cek bagian komponen yang rusak, maka dilakukan yang namanya perbaikan dengan cara mengganti komponen yang rusak. Nah, seperti minggu lalu pada video yang sudah Bapak paparkan, di situ ada contoh perbaikan yang dilakukan pada lampu elektronik. Nah, di mana pada tahap yang pertama dilakukan inspeksi oleh teknisinya dengan jalan mengukur satu-satu komponennya, kemudian setelah itu baru mengganti bagian komponen yang rusak. Nah, ini masuk ke dalam tindakan pemeliharaan korektif atau perbaikan. Nah, tindakan pemeliharaan korektif atau perbaikan ini agak lebih ribet jika dibandingkan dengan tindakan preventif. Karena preventif sifatnya hanya menjaga agar barang tidak rusak. Nah, alat bantu kerja yang biasanya digunakan untuk perawatan dan perbaikan peralatan elektronik adalah alat ukur. Apa saja contohnya? Yaitu multimeter dan osiloskop. Osiloskop yang dilengkapi dengan logic probe dan sebagainya. Kita lihat di sini, ini adalah contoh multimeter digital. Contoh manual pemeliharaan tape player. Tape player ini booming pada awal tahun 2000-an. Sekarang sudah jarang dipakai karena kita sudah lebih familiar dengan MP3 digital. Nah, pada saat itu MP3 player ini sering digunakan sebagai untuk perangkat audio. Nah, contoh gejala kerusakan yang ada biasanya adalah kecepatan putar terlalu lambat atau kapasitansi kapstan tidak berputar. Nah, caranya adalah diagnosis kerusakan dilakukan biasanya motornya, kemudian sabuk pemutar, idler, roda pemutar kapstan, atau penggulung mekanik. Kita bisa mengecek bagian ini. Kemudian yang kedua, gejala kerusakannya adalah diastoli besar, treble jelek, kemudian output rendah atau lemah. Bagian yang bisa kita cek adalah head kotor, posisi tidak tepat. Kenapa ini bisa disimpulkan bagian ini yang harus diperiksa? Karena telah dianalisis terlebih dahulu dari kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, nanti dapat kalian lanjutkan. Nah, ini adalah contoh flowchart yang digunakan dalam sistem pemeliharaan dan perawatan peralatan elektronika pada umumnya.
Nah, yang pertama, pada tahap yang pertama, di saat kita mendapatkan kerusakan pada peralatan elektronika adalah kenali gejala kerusakannya. Jika sudah, maka kita mendapatkan sistem tidak bekerja, tampilan digital off, diduga telah terjadi kerusakan pada catu daya. Ya. Juga terjadi kerusakan pada catu daya karena tidak ada daya yang masuk pada perangkat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan on-kan saklar power, lihat lampu indikator catu daya. Nah, jika lampu indikator catu daya bekerja menyala, maka kita masuk ke step berikutnya, yaitu berarti dengan kata lain terjadi kerusakan pada blok yang lainnya, bukan pada blok catu daya. Ya. Jadi lampu indikator ini gunanya untuk mendeteksi apakah catu daya bekerja dengan baik atau tidak. Ini contoh step yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan terakhir ya. Nah, pada step by step seperti ini kita lihat ini adalah tindakan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan pada peralatan elektronika pada umumnya. Nah, bagaimana sih cara membuat flowchart ini? Sebelum kita membuat sebuah flowchart, ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui. Ini adalah simbol-simbol utama pada sebuah flowchart. Nah, yang di sini kalian lihat di sini ini adalah simbol dari yang disebut dengan terminator. Ini simbol ini selalu digunakan untuk permulaan dan akhir. Nah, seperti tadi kita lihat. Nah, untuk permulaan digunakan simbol terminator seperti ini. Nah, kemudian garis-garis panah seperti ini atau yang disebut dengan garis alir atau flow line ini biasanya digunakan dalam arah aliran atau program. Kemudian simbol preparation seperti ini biasanya digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, kemudian simbol persegi panjang ini adalah simbol dari proses di mana fungsinya adalah sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya ada simbol yang disebut dengan input atau output data yang gunanya adalah untuk memasukkan data atau sebagai keluaran data, parameter dan informasi. Nah, selanjutnya simbol jajar genjang seperti ini adalah simbol decision. Ini adalah difungsikan untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Contoh penggunaannya adalah di sini ya. Jadi simbol preparation ini biasanya digunakan untuk pilihan. Apakah pilihan dari input yang sudah kita masukkan apakah bernilai ya atau tidak. Jika ya, selanjutnya tindakan apa yang dilakukan, proses apa yang dilakukan setelah itu. Jika tidak, proses apa yang dilakukan setelah itu. Oke. Nah, jadi dalam pembuatan flowchart ini dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu ya. Jika ada tindakan atau pilihan lain setelahnya, misalnya pada bagian preparation ini, maka dilanjutkan ke sisi sebelah kirinya. Dilanjutkan ke sisi sebelah kiri dan begitu seterusnya. Dimulai dari atas ke bawah, dari bagian paling kiri terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan jika ada pilihan baru dilanjutkan ke bagian kanan. Oke. Contoh sederhana dari pembuatan flowchart misalnya di sini mulai ya. Dari mulai misalnya dilakukan penginputan nilai siswa untuk menampilkan pada layar keterangan lulus dan tidak lulus. Yang pertama kita lakukan kegiatan mulai di sini, kemudian dilakukan dengan menginputkan nama siswa. Jadi kalau kegiatan menginput atau output data digunakan simbolnya seperti ini ya. Inputkan nama siswa, kemudian muncul pilihan. Apakah kemudian jika nilainya besar dari 70, jika lulus maka keterangannya lulus dan kemudian akan ditampilkan nama, nilai dan keterangan. Nah, jika tidak lulus keterangannya tidak lulus ya. Kemudian juga tampilkan nama, nilai dan keterangan dan berakhir dengan tahap terakhir yaitu selesai. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan
materi kita tentang flowchart hari ini. Tugasnya adalah membuat flowchart tentang pemeliharaan dan perawatan peralatan elektronika. Kalian pilih mana peralatan yang kalian bisa pahami dengan mudah, misalnya multimeter, kemudian osiloskop, atau peralatan lainnya, bisa mesin bor ya, atau peralatan-peralatan yang pada umumnya sering kita gunakan di bengkel elektronika. Nah, kalian buatkan flowchart sistem pemeliharaan dan perbaikannya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan di classroom yang akan Bapak bagikan pada bagian tugas, nanti tetap pantau di situ. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.